Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran IPA. Materi kali ini adalah tentang bunyi. Anak-anak semua bisa melihat peta konsep yang Umi tuliskan. Kalian bisa membacanya apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 5 hal. Yang pertama, pengertian bunyi, syarat terjadi bunyi, sumber bunyi, cara benda menghasilkan bunyi, dan sifat-sifat bunyi. Baik, siapa yang sudah mengerti apa itu bunyi? Ya, benar sekali. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Kalian sering kan mendengar ada suara alat musik, suara petasan, orang menyanyi. Nah, suara-suara itu disebut dengan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Coba anak-anak, pegang tenggorokan kalian, lalu kalian bicara. Coba rasakan, apakah ada getaran? Ya, benar. Umi juga merasakan ada getaran ketika Umi berbicara. Coba kalian lihat orang yang bermain gitar. Mengapa ya gitar itu bisa menghasilkan bunyi? Gitar memiliki senar. Kalau senar itu dipetik, maka akan bergetar. Getaran itulah yang menghasilkan bunyi pada gitar. Jadi kita akan belajar mengenai syarat terjadinya bunyi. Ada 3 syarat agar bunyi dapat diterima oleh telinga kita. Yang pertama, harus ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium atau perantara. Lalu yang ketiga, ada penerima bunyi. Baik, akan Umi bahas mengenai sumber bunyi. Apa sih sumber bunyi itu? Ada yang tahu apa sumber bunyi itu? Ya, sumber bunyi adalah benda-benda atau kegiatan yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, yang pertama, benda yang bertumbukan, seperti tumbukan antara palu dan paku, atau contoh lainnya ketika kalian bertepuk tangan. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh benda yang bertumbukan. Lalu yang kedua adalah alat musik yang dimainkan, seperti gitar, marakas, biola. Lalu yang ketiga, itu adalah suara petir. Dan yang keempat, suara benda elektronik, seperti HP dan televisi. Lalu bagaimana sih cara benda menghasilkan bunyi? Yang pertama, dengan cara dipukul. Ada beberapa contoh, seperti gong, gendang, gambang, rebana. Alat musik ini bisa menghasilkan bunyi ketika dipukul. Lalu yang kedua, dengan cara ditiup, seperti seruling, trompet, pianika, dan harmonika. Kemudian, yang ketiga dengan cara digesek, seperti biola, dan juga rebab. Lalu yang keempat, cara benda menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Contohnya, gitar, kecapi, dan juga sasando. Oke, kemudian yang kelima, cara benda menghasilkan bunyi dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya angklung dan juga marakas. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Jadi bunyi itu punya sifat ya nak. Sifat yang pertama, bunyi merambat, memerlukan medium ataupun media. Ya, perambatan bunyi itu ada 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan benda gas. Bunyi tidak dapat merambat di luar angkasa ya nak, karena di luar angkasa tidak mempunyai medium ataupun media. Kemudian
bisa dilihat untuk medium benda padat. Contohnya, ketika kalian sedang bermain telepon-teleponan dari gelas aqua yang diberi benang. Nanti ketika kalian berbicara melalui gelas aqua itu, maka bunyi akan terdengar melalui benangnya. 2. Untuk medium cair. Contoh ketika anak-anak mencoba mendekatkan telingamu ke tong yang berisi air, pukul tongnya dari luar, maka anak-anak bisa mendengarkan suara dari dalam air. Yang ketiga, medium gas. Contohnya, ketika matamu ditutup, temanmu memainkan alat musik, contohnya angklung, maka anak-anak bisa menebak itu musik berasal dari alat musik apa. Sedangkan kalau di luar angkasa, itu tidak memiliki medium. Karenanya, di luar angkasa, suara itu tidak dapat merambat dan tidak dapat terdengar. Baik, kita akan belajar mengenai sifat bunyi yang kedua. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Pasti kamu pernah mendengar suara petir kan? Nah, jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari itu lebih keras daripada siang hari. Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibanding di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Kemudian untuk sifat bunyi yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi dapat terjadi ketika bunyi yang dihasilkan mengenai suatu penghalang, contohnya dinding atau batu, sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Ini karena penghalang di ruang terbuka yang luas. Contohnya gema apabila suaramu terdengar jelas dan dipantulkan dengan jelas juga. Contoh nih, seandainya Umi bilang bunyi, maka akan timbul gema yang jelas, dipantulkannya jelas. Bunyi, 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 seperti itu. Kemudian gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Ini karena penghalang di ruang terbuka yang tertutup. Contohnya ruang kelas, terbuka tapi tertutup dengan dinding. Semakin sempit ruangan, maka semakin tidak jelas suara yang dihasilkan. Suaranya itu membayang, tidak jelas. Oke anak-anak, pelajaran kita sampai di materi sifat-sifat bunyi. Apabila anak-anak kurang memahami, maka anak-anak bisa bertanya kepada Umi di WA pribadi Umi. Silakan dibaca ulang ya nak materi yang sudah Umi berikan sampai materi sifat-sifat bunyi. Baik anak-anak semua, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kalian baca ulang lagi dan kalian jawab post-test yang Umi terapkan setelah video pembelajaran ini. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.